500. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah nikmat dan hidayahnya kita diberi kesempatan untuk berkumpul di ruang Zoom ini. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, kerabat, para tabiin, para tabiut tabiin, lalu sampailah kepada kita yang merupakan umatnya hingga kita amin. Pada malam hari ini temanya yaitu merajut ukhuwah menuju surga ya kalau nggak salah. Nah, runtutan acaranya yaitu yang pertama pembukaan yang telah saya buka, kemudian yang kedua adalah pembacaan kalam ilahi, yang ketiga materi inti ya, terus yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Langsung saja kepada acara yang kedua yaitu kalam ilahi. Kepada Ukhti Zahra dipersilahkan waktu dan jaringannya. Yuk, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Moderator kan nggak banyak ini kan. Paling ngomong Kedengaran ini lagi. suaranya? Kedengaran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن يتب فأولئك هم الظالمون
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Bisa dipanen nggak nih? Aku berlindung. Jual nggak? Kalau nggak kuning, ya enggak itu. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali pada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Maha benar Allah yang Maha agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ukhti Zahra yang telah membawakan kalam ilahi. Semoga dengan bacaan Quran dari Ukhti Zahra menambah keimanan di hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tentang tema malam ini, merajut ukhuwah menuju surga. Nah, kita kan sering mendengar kata-kata ukhuwah. Apa sih ukhuwah itu? Nah, nanti lebih jelasnya akan dibahas oleh Ustadz Ridho pada acara yang berikutnya ya. Kepada Ustadz Ridho dipersilahkan Ustadz, waktu dan tempat, waktu dan jaringannya. Silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran ya suaranya? Jelas ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihuda ila yaumiddin, amma ba'd. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyatul ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berjuta, bermiliar, bertriliun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa merasakan indahnya segala hal dalam bumi ini, dan semua dari keindahan dan semua daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang terbesar adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat al-ukhuwah al-islamiyah. Fikroh, mungkin suaranya bisa dimatiin. Oh iya. Maaf. Iya. Afwan ya. Ya. Maaf. Begitu juga sholawat beserta salam senantiasa kita panjatkan, kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan kegigihan beliaulah, dengan keikhlasan beliau, dengan perjuangan beliaulah kita merasakan indahnya ukhuwah Islamiyah sampai hari ini. Maka sepatutnya kita sebagai umatnya, sebagai manusia yang mengaku mengikuti ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mendawamkan salawat adalah bagian daripada keharusan bagi kita. Karena salawat itu senantiasa bukanlah untuk memberikan derajat yang tinggi kepada Nabi, tapi kemudian agar kita mendapatkan feedback daripada salawat itu, kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi SAW di yaumil akhir. Terima kasih juga buat teman-teman sekalian dan juga para senior yang alhamdulillah bisa bergabung pada hari ini. Al-Fakir, nah di sini bukan lebih hebat dari antum, tapi kemudian ana diamanahkan untuk saling bertanasuh, saling menasihati kita satu sama lain, karena tanasuh fid din atau saling menasihati dalam agama adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Ana juga mengucapkan terima kasih untuk Fikroh dan siapa tadi? Fatimah ya. Fatimatuz Zahra rumah tadi, Masya Allah Fatimah. Bacaan Qur'annya Masya Allah. Ahsanti. Jadi mungkin dari makharijul hurufnya Masya Allah. Mungkin teman-teman bisa belajar. Kita semua bisa belajar dari Fatimah ya. Ya, dari Fatimah Az-Zahra. Bacaan Al-Qur'annya bagus banget. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ukhuwah Islamiyah ya, ukhuwah menuju surga. Tadi kata moderator benar bahwa kata-kata ukhuwah ini menjadi sangat terkenal ya, menjadi sangat familiar di telinga kita bersama, karena seringkali kita mendengar dari ucapan para asatiz misalnya, atau enggak para teman-teman kita, atau enggak kita melihat judul-judul di pengajian-pengajian, biasanya kata ukhuwah ini selalu dipakai, selalu dijadikan tema yang sering sekali untuk dibahas di setiap majelis-majelis ilmu. Karena ukhuwah ini sendiri adalah memiliki power yang sangat besar, memiliki efek yang besar juga dalam agama kita, dalam sejarah agama kita, dalam kesuksesan agama kita juga. Itu semua bermula daripada ukhuwah Islamiyah. Maka tidak heran kalau misalnya kata ukhuwah ini sering sekali dipakai di setiap majelis-majelis ilmu. Sampai ukhuwah ini sendiri juga ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala atau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di mana kita tahu bahwa apapun yang ada dalam Al-Qur'an maka itu semua ada hikmahnya. Hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Maka ukhuwah ini sendiri juga berarti dia punya nilai tersendiri bagi kita sebagai seorang muslim. Ukhuwah berasal dari bahasa Arab yang artinya persaudaraan gitu. Persaudaraan kita sebagai seorang muslim pastinya harus dilandasi juga atas keimanan dan keislaman. Itu menjadi landasan awal daripada ukhuwah dalam agama kita.
agama kita mengajarkan bahwa Muslim yang satu dengan Muslim yang lain itu adalah saudara gitu kan. Sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, al-Muslim itu kalbunyan, al-Muslim kalbunyan. Gitu. Yashudduhum ba'duhum ba'du gitu. Kata Nabi SAW, kama qala SAW, kata beliau seorang Muslim itu, umat Muslim itu kalbunyan, seperti bunyan, bangunan. Yashudduhum ba'duhum ba'du. Mereka itu saling menguatkan satu sama lain. Atau juga fi hadis al-akhir, atau di hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, seorang Muslim itu bagaikan satu tubuh gitu kan. Ketika yang satu sakit, maka yang lain merasakan. Maka itu adalah dalil-dalil dari yang menunjukkan bahwa ukhuwah Islamiyah di dalam Islam, ukhuwah atau persaudaraan dalam Islam ini menjadi sebuah landasan yang sangat penting dalam agama kita. Kita tahu bahwa agama Islam ini dia mulai muncul dari kota apa? Ambon. Enggak. Jadi agama Islam ini mulai muncul kehebatannya itu, mulai dilihat oleh dunia itu ketika di Madinah. Ketika masih di Mekah, Islam masih belum ada apa-apa. Belum diperhitungkan, karena pada saat itu jumlah sahabat yang bersama Rasul SAW itu masih kurang lebih 70 orang. 70 orang itu yang kemudian dituliskan oleh, kalau antum mungkin bisa cek di buku sirah ya, Waqitul Maktum ya, Saifur Rahman Mubarakfuri, atau enggak di Sirah Nabawiyah Durusun wa Ibrah Syekh Mustafa Sibai, kalau enggak Sirah Nabawiyah Durusun wa Ibrah juga Syekh Muhammad Ali As-Salabi. Antum bisa lihat berapa jumlahnya. Kalau anda nggak salah ingat, sekitar 70 orang kemudian para sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Dari situlah pertama kali Islam akhirnya dipandang oleh dunia, tersohor lah gitu. Orang tahu Islam, orang segan dengan Islam itu mulainya daripada Madinah. Di sini yang pertama kali Rasulullah SAW melakukan ketika sampai di Madinah adalah ta'ah bainal muhajirin wal ansor. Jadi mensaudarakan antara muhajirin dan ansor. Jadi hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mempersaudarakan. Sepenting itukah? Gitu kan. Berarti ukhuwah ini kemudian menjadi sangat penting, karena Madinah yang kita tahu menjadi cikal bakal hebatnya Islam, cikal bakal Islam menguasai sepertiga dunia, itu awal mula yang dilakukan oleh Nabi SAW agar Islam bisa jaya dari kota Madinah, itu adalah mempersaudarakan antara al-muhajirin wal ansor, para orang-orang yang muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan juga pribumi, ya bahasa kita pribumi, atau orang asli Madinah yang dikenal dengan kaum Ansor. Kemudian apa yang dilakukan oleh pribumi Ansor gitu kan, ketika saudara-saudara mereka dari Madinah datang. Dalam riwayat banyak banget, ada yang kemudian memberikan setengah daripada hartanya, ada juga yang memberikan modal usaha bagi saudara-saudara dari Madinahnya, dari Makkahnya. Kemudian ada yang sampai punya istri 4, istrinya 1 diikhlaskan untuk akhinya gitu, untuk saudaranya gitu. Jadi di situ emang ketika kaum muhajirin datang, Nabi SAW kemudian memberikan mereka pasang-pasangan gitu. Jadi si fulan disaudarakan dengan si fulan 1 dari muhajirin, dipasangkan dengan si fulan yang lain dari ansor. Jadi mereka semua berpasang-pasangan dalam sebuah persaudaraan dalam Islam. Terus kita bisa lihat nih, bagaimana kaum ansor yang jarak antara Makkah dan Madinah itu jauh banget ya. Kurang tahu berapa spesifik atau pastinya berapa kilometer ya. Tapi yang dikasih tahu oleh teman-teman yang kuliah di Madinah itu, kalau mereka pengen umrah, mereka naik bus sekitar 3 jam apa? 3-4 jam kalau nggak salah. Mungkin teman-teman yang pernah umrah mungkin tahu ya berapa jaraknya dari antara Madinah ke Mekah. Itu naik bis itu. Zaman dulu para sahabat
Nabi SAW dan para sahabat itu nggak naik bis kan, zaman dulu nggak ada bis. Naiknya onta gitu kan, unta. Naik unta tuh mungkin bisa jauh banget kan. Dengan jarak segitu dan zaman dulu yang juga belum ada handphone dan sebagainya, pastinya kaum Ansor ini nggak kenal kan kaum Muhajirin siapa. Dan nggak mungkin tahu tuh 70 orang itu, mereka nggak tahu. Kaum Ansor nggak tahu ini siapa aja yang datang gitu kan. Mungkin mereka tahu cuma Nabi gitu. Itu juga hanya gambaran saja atau informasi yang masuk daripada lisan-lisan orang yang datang ke Mekah, orang Madinah yang pernah datang ke Mekah, atau enggak dari penjelasan Mus'ab bin Umair yang sebelumnya diutus oleh Nabi SAW ke Madinah. Tapi kenapa orang yang datang yang dari jauh yang mereka tidak kenal, tapi dengan sebegitu baiknya kaum Ansor akhirnya memberikan, mengikhlaskan hal-hal yang menjadi sebuah apa ya bisa dibilang harta duniawi. Harta duniawi itu menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dikeluarkan bagi seorang manusia. Ini fakta gitu. Antum bisa lihat gitu kan, apalagi laki-laki itu. Maksudnya tulisan-tulisan ya. Harta, tahta, wanita. Itu menjadi 3 hal yang biasanya kita lihat yang sangat sulit, dan kalau misalnya seorang udah dapat itu, dia akan mencintainya dan kemudian melupakan dia dari apapun. Tapi kemudian kaum Ansor yang punya itu semua, mereka punya harta, mereka punya tahta, mereka punya istri, saudara-saudara perempuannya, mereka berikan dengan ikhlas kepada orang dari orang dari Mekah yang sama sekali mereka nggak kenal ini siapa. Itu gimana gitu kan? Kita aja, biasanya kita manusia, anak pribadi, ke orang, ke teman sendiri aja yang anak kenal, anak hidup satu rumah misalnya, satu asrama, itu kita mau minjemin dia duit aja masih agak kayak ragu-ragu gitu. Tapi ini kaum Ansor, orang Madinah yang nggak dikenal, tiba-tiba mereka mau ngasih apa yang mereka punya. Dan itu bukan cuman kalau misalnya bahasa kita 1.000-2.000, enggak. Tapi kemudian setengah dari hartanya, kemudian diberikan istrinya, dinikahkan dengan adik perempuannya. Ini hal yang Masya Allah gitu. Apa sih yang kemudian mendorong mereka? Maka ketika di pertanyaan apa yang mendorong mereka, maka jawabannya adalah tahabba fillah, atau saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebuah the power of ukhuwah gitu. The power of ukhuwah Islamiyah. Kekuatan dari ukhuwah Islamiyah itu, dia itu antum tidak bisa mendefinisikan dengan pikiran manusia itu kadang nggak nyampe. Kadang ada sesuatu hal yang kemudian orang karena kecintaannya kepada Allah, dan akhirnya dia tahu ketika dia cinta dengan Allah, bagaimana ketika dia bisa mencapai kecintaan Allah kepadanya, bagaimana agar cinta Allah Subhanahu wa taala bisa sampai kepada dia, maka salah satu wasilahnya adalah dia mencintai saudaranya sendiri. Jadi bagaimana hadisnya khairun nas anfa'uhum linnas gitu kan. Sebaik-baik manusia adalah yang baik untuk manusia yang lain. Atau dalam hadis yang lain, Allahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Atau fi riwayatin ukhra, atau di riwayat yang lain, Allahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Jadi artinya Allah itu akan menolong, akan membantu seorang hamba apabila hamba ini dia peka, dia kalesang dengan hamba yang lain. Itu sebuah motivasi yang kemudian dipakai oleh kaum Ansor pada saat itu, yang dengan ikhlasnya, dengan relanya, dengan lapang dadanya memberikan hal-hal terpenting dalam hidup mereka kepada kaum Muhajirin dari Makkah. Maka dari sininya Rasulullah SAW kemudian tidak salah ketika Nabi SAW bersabda, khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku, tsummal ladzina yalunahum, maka setelah itu tsummal ladzina yalunahum, dan kemudian setelah itu. Jadi Nabi SAW kemudian mendeklarasikan bahwa zaman yang terbaik adalah zaman Nabi. Itu sangat benar gitu kan. Karena ini dari lisan Nabi SAW, nggak mungkin salah. Dan juga kita bisa lihat realnya seperti itu.
bagaimana ukhuwah Islamiyah yang terjalin di antara para sahabat pada saat itu. Ada sahabat yang sakit. Pernah Nabi SAW ketika subuh, kemudian Nabi SAW selesai sholat subuh dengan para sahabat sholat berjamaah di masjid. Kemudian Nabi SAW menghadap kepada para sahabat dan menanyakan, siapa yang malam ini sudah menolong orang lain? Kemudian Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang sudah menjenguk orang sakit? Kemudian Abu Bakar angkat tangan. Kemudian siapa yang sudah membantu orang lain? Kemudian Abu Bakar angkat tangan. Ini juga kita melihat bahwa ukhuwah Islamiyah yang dijalin oleh para sahabat pada zaman dulu, mereka itu benar-benar seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, seperti sebuah tubuh gitu. Ketika satu sakit maka yang lain sakit. Ketika orang sahabat sakit di ujung kota Madinah, maka orang yang berada di ujung kota Madinah yang lain juga dia merasakan apa yang sama. Apa sih rasanya itu seperti apa gitu. Bukan berarti ketika kakinya cantengan, kemudian lainnya cantengan juga, enggak. Tapi dia merasakan sedih juga gitu. Ikut sedih, ikut prihatin gitu. Dan juga bukan hanya prihatin, tapi kemudian mencari jalan keluar daripada seorang akhi ini atau seorang ukhti ini yang mendapatkan kesusahan. Maka itulah bagaimana ukhuwah Islamiyah daripada sahabat. Dan sahabat-sahabat ini, mereka ini adalah orang-orang yang sudah dijamin. Kemudian ada 10 sahabat yang kemudian dijamin masuk surga gitu kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sahabat-sahabat yang lain yang kemudian mereka memiliki banyak keutamaan. Mereka kemudian meninggal dengan keadaan terbaik, keadaan yang menjadi mimpi daripada umat Islam seluruh dunia. Itu juga salah satu daripada efek mereka kemudian memiliki ukhuwah Islamiyah yang sangat kokoh, yang sangat kuat, yang dilandasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka poin pertama daripada ukhuwah Islamiyah yang seharusnya kita bangun adalah ukhuwah Islamiyah sebagai seorang muslim, maka jalinan persahabatan, jalinan persaudaraan yang harus kita bangun adalah karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Karena ketika kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, kita itu seperti definisi negara dalam Islam yang sebelumnya sudah Anda sampaikan gitu. Bahwa kita tidak terpisahkan oleh teritorial gitu. Kita bukanlah seorang Muslim Indonesia, kita bukanlah seorang Muslim Malaysia, kita bukan seorang Muslim Brunei atau apapun. Tapi kita adalah Muslim yang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan itu tidak ada tawar-menawar. Ketika di Indonesia mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan di Malaysia juga sama, dan juga di Suriah juga sama, di Palestina juga sama, maka dia ada saudara kita. Dan ketika dia sakit, maka kita juga sakit. Itu adalah salah satu bukti daripada kecintaan, daripada al-mahabbah, daripada al-ukhuwah yang kemudian dilandasi oleh pada cinta atas Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Setelah cinta itu, setelah kita memulai persahabatan kita, ikatan persaudaraan kita dengan landasan karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka poin yang kedua adalah bagaimana kita memahami rukun-rukun dalam ukhuwah. Karena kasih 2 poin aja. Pertama adalah tadi mahabbatillah gitu kan. Al-ukhuwah fi mahabbatillah fi mahabbatillah gitu kan. Persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah kita memahami rukun-rukun dalam ukhuwah. Ukhuwah ini punya rukun. Dari rukun-rukun ukhuwah ini, poin yang kedua, kemudian dia bercabang menjadi 3. Ketika kita ingin memulai persahabatan menuju surga, maka hal yang pertama adalah at-ta'aruf. Bukan bagaimana di ayat tadi, yang tadi dibacakan oleh Ustazah Zahro ya. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir gitu kan. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai manusia. Ya, di sini dipakainya jadi kalau dalam ilmu Quran, ilmu tafsir,
Jadi dalam Quran itu ada ayat yang namanya ayat khos atau ayat dalam bentuk kekhususan. Dan juga ada yang namanya ayat am atau ayat yang bersifat umum. Ayat khos seperti apa? Seperti ayat puasa itu khos. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi hanya dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Karena puasa itu ya emang untuk orang yang beriman. Orang yang salah yang nggak beriman ya mereka nggak diwajibkan puasa. Tapi mereka kena dosa gitu. Kenapa nggak mau beriman? Tapi untuk ayat ini, ayat untuk saling mengenal, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memakai bentuk khos atau bentuk kekhususan hanya untuk orang beriman, enggak. Tapi kemudian yang dipakai adalah ya ayyuhan nasu, wahai orang-orang, wahai manusia. Jadi ketika dipakai kata umum atau ya ayyuhan nas, maka tidak hanya membatasi ayat ini untuk seorang yang beriman. Ayat-ayat dalam Al-Quran isinya untuk orang-orang yang beriman, pastinya. Karena kita beriman kepada Al-Quran, maka kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, kompas kita dalam kehidupan kita itu Al-Quran. Jadi ketika kita melakukan apapun, pasti pakai Al-Quran. Di sini dipakainya ya ayyuhan nas. Tidak terbebas berarti. Berarti seorang yang beriman, ketika ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi kita diperintahkan untuk saling mengenal itu, bukan hanya untuk yang seiman doang. Tapi juga untuk orang lain. Yang dia itu masuk dalam klasifikasi manusia. Maka dia, ketika dia manusia, maka kita harus menjalin hubungan dengan dia. Tapi kemudian hubungan-hubungan antara seorang muslim dengan non-muslim itu kemudian nanti ada pagar-pagarnya tersendiri dalam syariat. Tapi kita tidak pernah dibatasi untuk saling mengenal. Itulah Islam. Jadi kalau misalnya orang mengatakan bahwa Islam ini terlalu eksklusif gitu. Dalam Islam nggak boleh kenal sama orang non-muslim. Enggak kok. Di sini ayatnya jelas. Ayatnya bilangnya ya ayyuhan nas gitu kan. Wahai manusia, tanpa dibilang ya ayyuhalladzina amanu gitu. Tanpa mengklasifikasi ayat ini khusus untuk orang muslim. Itu indahnya Islam itu. Kita diperintahkan untuk mengenal siapa saja. Tapi kemudian ada batasan-batasan yang dibatasi oleh syariat. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi kita di dunia ini kita dijadikan berqabail. Qabail itu jamak daripada qabilah ya. Qabilah itu suku-suku. Mungkin kalau di Ambon kita banyak. Mungkin kalau di Ambon kan ada orang Ambon, ada orang Kailolo misalnya, kemudian ada orang Pelau, kemudian ada orang Tual dan sebagainya. Itu kita bersuku-suku gitu. Tapi kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kalian bersuku-suku agar kalian saling mengenal satu sama lain gitu. Jadi suku-suku itu bukan menjadi sebuah benteng untuk kita agar tidak berkenal satu sama lain, tidak. Tapi kemudian dengan suku-suku itu akhirnya kita lebih menerima perbedaan dan akhirnya kita mau mengenal, saling kepo satu sama lain. Dari situlah makanya rukun ukhuwah yang pertama kali ta'aruf itu adalah kita saling mengenal dulu, tahu oh si fulan nih. Contohnya Fikroh. Oh Fikroh. Oh namanya Fikroh gitu. Namanya Fikroh Multazam. Tinggallah di mana? Tinggallah di Nania. Orang Tual gitu kan. Orang tuanya kerja di sini. Oh. Jadi pertama daripada rukun daripada ukhuwah Islamiyah itu, yang pertama adalah bagaimana kita saling mengenal dulu. Mengenal itu bukan hanya tahu nama sebenarnya. Tapi kemudian mengenal itu, kita mengenal semuanya tentang dia. Dulu di Mesir, ada seorang ulama namanya Imam Ash-Shahid Hasanul Banna. Dalam sebuah kisah, beliau diceritakan, beliau ini, Hasan al-Banna ini, beliau seorang pemimpin jamaah di Mesir. Kemudian, jamaah beliau ini ada, bisa dibilang cabangnya gitu. Kalau misalnya di Indonesia kita punya NU gitu kan. NU atau Muhammadiyah. Ada Muhammadiyah cabang Ambon pasti ada ya. Nah ini, beliau ini karena beliau pemimpin pastinya di Kairo gitu kan, di Mesir. Kemudian ada cabang di salah satu daerah di Mesir juga. Kemudian Imam Syahid Hasan al-Banna ini beliau datang ke daerah itu yang sebelumnya beliau belum pernah ke sana. Ketika beliau datang, beliau menemui seorang tentara di situ, prajurit. Jadi pada saat itu jamaah beliau ini, jamaah Ikhwanul Muslimin ini, mereka lagi disiapkan untuk kemudian berangkat ke Palestina pada tahun 1948. Kemudian Imam Syahid Hasan al-Banna kemudian mengatakan kepada seorang
prajurit itu menanyakan sesuatu yang aneh gitu. Sesuatu itu seharusnya ditanyakan kepada orang yang sudah lama berkenalan. Tapi seorang prajurit yang ditanya oleh Imam Syahid ini, dia tuh belum sama sekali pernah kenal dengan Imam Syahid. Imam Syahid juga baru pertama kali kenal sama dia. Terus ditanya, wah Imam, kamu pernah kenal saya di mana gitu? Saya baru pertama kali bertemu dengan Anda, kata Imam Syahid. Dulu pernah ada kartu anggota. Jadi ada kartu anggota jamaah mereka. Jadi ada kartu anggota antum yang kemudian Ana dapat dan itu ada nama antum di situ. Kemudian Ana ingat waktu Ana lihat, oh ini orangnya sama kayak yang di situ. Akhirnya Ana nanya ke antum, nama antum si ini ya gitu. Akhirnya orang itu kaget gitu. Jadi Imam Syahid ini beliau punya ingatan gitu yang sangat kuat gitu kan. Padahal orang yang kemudian sudah dan itu beliau mengecek atau mendapatkan pertama kali kartu nama itu udah 5 bulan yang lalu, nggak usah dikisahinya seperti itu. Jadi sampai segitunya gitu kan mengenal orang. Ada juga pernah dikisahkan juga beliau juga orang yang sama, beliau pernah bertemu dengan seorang, kemudian bertanya namanya siapa, gini-gini, anaknya berapa, terus orang yang ditanya itu bilang anak saya ada yang sakit. Ya udah, oh gitu. Padahal ini mereka baru pertama kali kenal. Setelah itu 2 minggu kemudian ketemu lagi Imam Syahid ini, kemudian bertemu dengan orang yang sama. Kemudian ditanyakan, anak kamu gimana keadaannya? Kaget kan dia, kok dia tahu anak saya gitu kan? Padahal kita belum pernah ketemu. Orang yang pernah ketemu sama beliau udah lupa gitu. Lupa kalau pernah bertemu. Akhirnya, kan kamu kemarin ketemu dengan saya, sama saya kan kemarin ketemu di warung kopi. Oh iya gitu kan, baru ingat. Jadi kita seharusnya ketika berkenalan dengan orang siapapun itu, mau dia dari backgroundnya apapun, jangan sampai kita terpisahkan atau kita kemudian tersekat-sekat hanya karena dia ini, oh ini jangan temenan sama orang ini nih, jangan teman sama suku ini nih, di gini. Padahal sama muslim gitu kan. Tapi akhirnya kita tersekat dengan itu. Jangan sampai seperti itu. Tapi kemudian kita saling mengenal dan harusnya kita tuh saling mengenal dengan perkenalan yang dalam gitu kan. Ditanya apapun itu, hal-hal yang kira-kira dengan pertanyaan itu kita bisa saling mengenal atau lebih saling dekat gitu kan. Hal-hal yang kalau misalnya ketemu bisa jadi bahan obrolan yang akhirnya dengan obrolan itu makin mempererat ukhuwah kita. Maka ta'aruf atau dari karakter pertama daripada ukhuwah gitu kan, itu adalah ta'aruf atau saling mengenal. Dan yang kedua adalah at-tafahum atau saling memahami satu sama lain. Ketika sudah mengenal itu kan, maka setelah itu kita saling tafahum atau saling memahami satu sama lain. Jangan ada baper-baperan lah gitu kan. Kalau misalnya satu orang sudah tafahum gitu kan, Ana dengan Adebun misalnya, kita sudah kenal lama, kita akhirnya saling tafahum, kita saling memahami, oh Adebun ini orangnya kayak gini, karakternya kayak gini, oh dia tuh kalau makan bakso, dia kalau misalnya makan mie ayam maunya yang ini nggak pakai kuah misalnya, atau enggak dia kalau makan nasi goreng telurnya dipisah misalnya gitu kan. Kalau makan bakso nggak pakai mie kuning ya, misalnya kan ada yang seperti itu kan, sampai kita pemahaminya sampai seperti itu. Adebun ini dia kalau misalnya beli kalau naik motor sen kanan belok kiri misalnya kayak gitu kan, sampai segitunya kita tahu ya, sampai spesifik itu. Setelah kita saling mengenal, kemudian tafahum, kita saling memahami satu sama lain. Karena dari situ akhirnya ketika contohnya ada momen-momen di mana kita dibutuhkan untuk memberikan deskripsi tentang Adebun, kita akhirnya tidak membuat kecewa Adebun gitu kan, atau afwan, kok Adebun sih maksudnya saudara kita gitu kan. Ketika kita diminta contohnya untuk mendeskripsikan saudara kita kemudian nggak bingung gitu, karena kita sudah bertafahum, bukan hanya mengenal, tapi kemudian kita paham dengan dia, kita tahu dengan seluk-beluk dia. Malah ada yang sampai tahu gitu kan, ketika orang ini nih setiap jam 3 bangun misalnya, dia kalau ngorok suaranya gini, itu ada yang seperti itu. Itu makanya kemudian dari seperti itulah akhirnya orang semakin dekat, semakin CS-an ya bahasa kita, semakin CS-an, semakin lo nih gue banget lah gitu kan, lo nih gue banget gitu. Makanya kata kalau bahasa anak tongkongan,
apa sih, orang-orang satu asbak lah gitu ya. Kalau anak tongkrongan di Jakarta bahasanya kayak gitu. Jadi setelah kita saling ta'aruf, tak sayang maka ta'aruf, maka setelah ta'aruf, kemudian bukan hitbah ya, setelah ta'aruf, kita kemudian tafahum. Setelah tafahum, kemudian ada rukun yang terakhir daripada rukun ukhuwah Islamiyah. Setelah tadi ukhuwah dilandasi oleh cinta kepada Allah dan Rasulnya, kemudian masuk kepada pemahaman atas rukun-rukun ukhuwah. Yang pertama adalah ta'aruf, yang kedua adalah tafahum, dan yang terakhir adalah takaful. Apa sih takaful itu? Takaful itu ale rasa beta rasa. Itu dia. Takaful ini menjadi identitas orang Ambon sebenarnya. Karena ale rasa beta rasa katong semua rasa, itu definisi takaful sebenarnya. Definisi daripada hadis al-muslim kalbunyan itu kan. Muslim itu seperti bangunan, saling menguatkan satu sama lain. Atau seorang muslim itu seperti satu tubuh. Ketika yang satu sakit maka yang lainnya sakit. Itu definisinya itu. Ale rasa, beta rasa, katong semua rasa gitu. Itu orang Ambon ya, kita orang Maluku gitu. Orang Maluku sebenarnya sudah secara tidak sadar ya, bahwa itu menjadi sebuah semboyan kita gitu. Sering kita pakai, sering kita dengar di mana-mana. Dulu pernah pas zaman zaman pemilihan gubernur kalau nggak salah, kata-kata ale rasa beta rasa ini pernah dipakai gitu. Dulu masih zaman dulu banget, nggak tahu tahun berapa. Yang dari takaful itu adalah kita saling, ketika teman kita sulit, ketika saudara kita sulit, kita kemudian hadir bersama dia. Kita kemudian ketika dia memerlukan sebuah bantuan, kita kemudian ada untuk dia. Jangan sampai kita tuh kayak bisa dibilang dikode-kodein sama dia. Bila perlu kita udah peka duluan gitu. Ketika tiba-tiba saudara kita baru ngomong, aduh aneh butuh 2 miliar nih. Oh ini 2 miliar nih. Jadi tanpa dia harus minta, kita udah ngasih gitu. Anak punya cerita, ada Ustadz ada di sini. Beliau ambil S3 di Sudan sekarang. Jadi beliau pernah bercerita dulu sebelum beliau ke Sudan, itu beliau dengan teman-teman beliau itu jadi beliau punya majelis gitu ya. Mereka punya perkumpulan kayak kita gini. Jadi seminggu sekali mereka sering bikin majelis gitu kan. 10 orang, 12 orang bikin majelis pekanan. Kemudian di majelis itu Ustadz saya ini beliau bilang kan ditanya, Ustadz antum gimana? Progresnya pengen ngapain gitu. Oh, anak pengen ke Sudan gitu. Waktu beliau masih mau lanjut S1 di sini. Anak pengen ke Sudan tapi kemudian kurang biaya gitu. Akhirnya teman-temannya itu dari 12 orang teman-teman majelisnya, akhirnya mereka ngumpul bantu. Ada yang ngasih 1 juta lah, ada yang ngasih 5 juta lah, ada yang ngasih 500.000. Itu saking takafulnya gitu kan, saking merasakan bahwa oh iya dia ini saudara saya, dia ini akh saya. Dia pengen ke Sudan, dia pengen belajar agama, ini untuk kemaslahatan agama. Maka orang-orang yang seperti ini, ana sih dalam diri ana yakin bahwa kemudian mereka ini yang kemudian membantu Ustadz Ana sampai di Sudan ini, memberikan hartanya malah kepada Ustadz Ana ini. Ana mengatakan bahwa mereka ini dibangun ukhuwahnya bukan karena duniawi gitu. Bukan karena ada maunya doang. Bukan karena ada duitnya aja gitu. Tapi karena emang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau bercerita, beliau akhirnya sampai ke Sudan. Dan itu berlanjut terus sampai beliau S3 hari ini. Itu semua adalah dari bantuan gitu kan, atau rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dititipkan kepada saudara-saudaranya. Dan itu juga salah satu nilai plus daripada kita berukhuwah. Dan ketika ukhuwah sudah dibangun atas landasan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastinya ukhuwah ini tidak akan pernah melenceng daripada saling bertanasuh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Akan saling bernasihati dalam kebaikan, bernasihati dalam kesabaran, akan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan gitu kan. Saling ta'awun, saling berlomba-lomba 'alal birri wat taqwa, kebaikan dan ketakwaan, wala itsmi wal 'udwan,
wala ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan, dan tidak saling berlomba-lomba dalam keburukan. Karena ketika sudah dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala maka trek yang kemudian dilalui itu ya trek karena Allah dan Rasulnya. Trek itu menuju surga. Karena nggak mungkin kan orang yang kemudian ukhuwahnya itu dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka melenceng gitu. Hanya orang-orang yang kemudian ukhuwahnya atau persaudaraannya atau friendship-nya gitu kan hanya dilandasi karena uang, landasi karena kepentingan-kepentingan duniawi, itu sifatnya sementara dan biasanya seperti itu kemudian tidak membawa mereka kepada surga. Dan yang harus kita pahami juga bahwa hal yang paling tinggi daripada sebuah persahabatan menuju surga atau persahabatan ukhuwah Islamiyah adalah bagaimana antum pernah menghadirkan saudara-saudara antum dalam doa-doa antum. Sejauh mana sih antum ketika di sepertiga malam kemudian antum duduk dan antum berdoa gitu. Dalam hati antum ada nggak sih satu doa gitu mendoakan saudara-saudara antum dimanapun itu. Teman antum misalnya, mungkin teman antum ada yang punya utang dan akhirnya terlilit utang, atau nggak ada saudara antum yang kemudian tidak bisa sekolah, tetangga antum yang tidak bisa sekolah gitu. Pernah nggak sih antum atau kita semua gitu, pernah nggak sih dalam satu doa, Ana pernah ditanya oleh Syekh Ana, oleh guru Ana di Sudan, Ana dipanggil Rashid Ta'al gitu, pakai bahasa Arab, Rashid Ta'al, ya Syekh Ana, masih dibilangin, antum pernah nggak dalam satu doa antum itu antum doain, di dalam isi doanya itu nggak pernah antum doain diri antum, jadi nggak ada diri antum yang antum doain, itu pure atau totalitas dalam doa antum itu untuk saudara antum aja, untuk orang lain antum nggak doain diri antum sendiri, ada nggak? Saya bilang nggak ada. Terus kata sayanya gini, zolim antum. Kaget kan? Kok zolim sih? Iya, ada hak saudara-saudara antum dalam diri antum yang kemudian antum tidak penuhi, yaitu di doa-doa antum. Kenapa antum nggak mendoakan mereka? Padahal itu adalah hak mereka loh. Kalau misalnya ketika orang tidak mendapatkan haknya, maka itu zolim, akhi. Kalau beliau gitu kan, karena panik, ya Allah. Dari situ mulai sebuah tamparan gitu kan. Ini usi nafsi wa iyyakum ya. Karena menasihati diri anak pribadi dan antum semuanya. Bagaimana cobalah kita menghadirkan doa-doa itu, kita doakan juga saudara-saudara kita dimanapun itu, saudara kita yang terlimpah musibah, saudara kita. Jangan kalau misalnya antum jauh-jauh, tetangga antum lah. Lagi apa sih manfaat kita untuk tetangga kita misalnya? Apa sih manfaat kita gitu kan? Kalau misalnya kita yang tinggal di rumah makannya enak, makanan nasi padang misalnya, tapi kemudian di samping rumah kita tuh masih ada orang yang kemudian makan cuma nasi dengan garam, dosa buat antum, dosa buat kita yang kayak gitu, sebenarnya itu dosa buat kita. Makanya dalam hadis ketika seseorang masak kemudian baunya kecium sama tetangganya, maka dia harus memberikan kepada tetangganya. Dan juga dalam hadis juga, makanya ketika pembagian zakat itu yang didahulukan adalah tetangga-tetangga yang dekat 40 rumah ya dari rumah dia. Itu soalnya dilihat gitu. Kita lihat saudara kita, tetangga-tetangga kita, keluarga-keluarga kita. Ada nggak sih yang kemudian kita zolimi misalnya secara tidak sengaja dalam perkataan kita, ada yang salah yang membuat hatinya luka gitu. Kita udah minta maaf belum? Bisa jadi lambatnya antum dalam kuliah misalnya, atau enggak seretnya antum dalam harta, mungkin karena hal-hal kecil seperti itu. Bisa jadi karena antum pernah menzolimi saudara antum pernah salah dalam berbicara kepada saudara antum, dan antum lupa untuk meminta maaf kepada dia. Emang sih kita ngerasa kayak receh banget sih, nggak apa-apa sih ya lah, ngapain sih harus minta maaf gitu kan. Dan kadang kita gengsi gitu, untuk minta maaf duluan. Itu dia kegengsian itu, yang seharusnya kita jauhkan daripada diri kita sebagai seorang muslim. Kita harus menjadi orang yang lebih mulia gitu. Orang yang minta maaf duluan itu orang yang lebih mulia. Nah, kemudian dalam hadis juga dikatakan bahwa seorang muslim itu jangan sampai ketika dia salah paham, maka jangan sampai menyimpannya lebih dari 3 hari gitu kan. Itu dia salah satu keindahan dari agama kita. Agama Islam ini bagaimana mengatur semuanya. Sampai hal-hal yang seindah ini kan. Hal seperti ukhuwah aja dalam Islam menjadi sebuah landasan, sebuah hal yang sangat urgen, sebuah hal yang sangat penting
yang sepatutnya kita sebagai seorang yang mengaku muslim, seorang yang mengaku mencintai Nabi SAW dan mengikuti jejak-jejak beliau, maka hal ini harus kita pahami dengan sebaik-baiknya. Mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan Ana di tema kita hari ini. Semoga kita bisa ngambil ibroh dari pemaparan Ana. Kurang lebihnya mohon maaf, kita lanjut di sila jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron kepada Ustaz Ridho yang telah memaparkan materi dengan sedemikian gamblangnya ya. Untuk sesi yang berikutnya, acara yang berikutnya adalah tanya jawab. Silahkan barangkali peserta sekalian ada pertanyaan yang ingin dilontarkan kepada Ustadz. Persilahkan. Silakan hadirin, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin Kak Afan Bukhari dengan bertanya, atau silakan. Ustaz Umi baru bergabung, barangkali ada yang ingin. Enggak, soalnya enggak dengar ya. Halo hadirin, ada pertanyaan enggak? Jangan malu-malu, jangan dipendam pertanyaan itu, mengganjal di hati loh. Laptop biru nggak ada ya? Laptop biru nanya. Ada. Yuk. Ustazah Umi baru bergabung. Iya. Oh, maaf. Tapi ya, nggak apa-apa. Silakan. Sinyal Ya, apa? sinyalnya nggak litarahu ini. Hah? Iya. Kedengaran nggak? Saya Dengaran, silang lagi. Sinyalnya jadi hilang-hilang. dengaran Baik, sudah. bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, yang ingin kami tanyakan gini ya, ini sepertinya pengalaman. Jadi gini, Ustaz. Ya, jadi gimana? Kita punya saudara harus janganlah dia yang minta duluan. Tapi kebiasaan misalnya bukannya tidak mau kasih, tapi kan maksudnya gimana ya kayak enakan gitu istilahnya. Tapi maksudnya bagaimana caranya supaya maksudnya biar kebiasaan itu tidak hilang gitu, atau karena kita pelit kali ya,
atau seperti itu. Maksudnya terkadang nggak bisa membedakan antara pelit dengan apa tuh namanya, dengan kebiasaan orang. Jadi maksudnya kali pertama kita memberi, kali kedua memberi, tapi maksudnya kayak dia kayak kan karena mungkin lihat teman yang suka memberi, jadi dia terus-terusan gitu. Jadi kayak kelihatannya juga kurang bagus. Tapi maksudnya menurut pandangan Islam itu seperti bagaimana? Maksudnya jangan sampai kita yang terlalu berburuk sangka, eh, atau ketika nanti kebiasaan itu terulang terus kayak gitu. Kira-kira seperti itu dulu. Makasih. Ya, sama-sama Kak Umi atas pertanyaannya. Bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang emang kita dihadapkan dengan orang seperti itu. Dengan teman yang bisa dibilang ya gitulah. Dibantu sekali, nggak apa-apa, 2 kali, 3 kali. Lah ini kok enak gitu kan. Lah ini kok jadinya hobi. Akhirnya berarti kita juga gitu kan akhirnya lama-lama. Maka kemudian ini bisa jadi kendalanya juga, masalahnya juga di tafahumnya gitu. Dia tidak paham dengan benar-benar terhadap untuk akhinya atau ukhtinya gitu. Seharusnya bukan berarti kita selamanya minta ke orang lain gitu kan. Atau enggak, bagaimana hadis Nabi, al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla gitu kan. Bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi kemudian ada hal-hal yang kemudian tangan di bawah tapi dengan apa ya? Bukan karena emang nggak mampu, tapi emang ada waktu-waktu yang kemudian tangan kita harus di bawah. Ini sebenarnya masalah yang paling penting daripada tafahum sih sebenarnya. Tafahum bagaimana saling memahami karakteristik dari akhinya gitu, atau saudaranya. Jangan sampai kita karena sekali dikasih, 2 kali dikasih, terus kita keenakan gitu kan. Akhirnya udahlah nggak apa-apa, ntar kita minta ke dia aja gitu. Seharusnya nggak boleh kayak gitu. Seharusnya kita lihat momen gitu. Kalau misalnya hal yang emang nggak harus kita minta ke orang, atau kita nggak harus minta bantu ke orang, yang nggak usah gitu. Minta bantu itu kapan? Ketika emang udah genting banget, emang karena butuh banget gitu kan. Contohnya antum udah nikah, ada punya anak 1 sama istri, hari itu nggak ada makanan sama sekali gitu, makan udah habis di rumah antum, udah nyari kemana-mana nggak dapet, ya udah minta tolong ke teman, kalau nggak minjem dulu gitu kan. Nah itu nggak apa-apa karena itu udah genting banget gitu kan, udah berusaha dan nggak ada gitu. Jadi seharusnya meminta atau meminjam itu seharusnya setelah kita berusaha, karena Allah Subhanahu Wa Taala kan berfirman, fayarzuqhu min haitsu la yahtasib gitu kan. Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan rezeki dari jalan-jalan yang tidak kita kira bahwa rezeki bakal datang lewat situ. Maka di situ harus ada usaha dulu. Baru kemudian, jadi emang pertama tafahum, harus benar-benar paham akhinya seperti apa. Dan juga ketika kita meminta tolong kepada saudara kita, juga dalam keadaan yang memang urgen banget. Memang kalau selain kita minta tolong ke orang, ini makosid kita terganggu gitu ya. Bahasanya makosid kita terganggu gitu. Jadi kayak gitu. Gimana kalau jawabannya? Mungkin kalau kurang jelas bisa ditanya lagi. Salah. Allahu a'lam bishawab. Ustazah Umi, apakah jawaban dari Ustaz Ridho udah jelas? Memuaskan? Insya Allah jelas. Berarti iya, saya tangkapi dulu ya. Boleh ya? Jadi Ustadz, maksudnya menyikapi orang seperti begini bagaimana? Maksudnya apa tadi? Sekali. Jadi maksudnya bagaimana cara kita menyikapi? Apalagi kan maksudnya kalau sesama teman mungkin ya, tapi kalau dengan orang tua, semacam om atau mama begitulah. Gitu intinya lebih tua dari kita, maksudnya kayak gitu. Karena agak dilema gitu. Ya, emang kayak gini kalau misalnya kita dalam kondisi kayak gitu, apalagi orang-orang terdekat tuh kan emang agak sulit ya untuk kalau misalnya kita menolak gitu.
seharusnya kalau misalnya kalau menurut aneh dana pribadi belak-belakan aja gitu. Kalau bisa kita nggak punya ya ngomong nggak punya aja gitu. Kita nggak mungkin memaksakan sesuatu yang kemudian kita nggak punya dan kita mengadakannya gitu kan nggak mungkin. Kalau menurut anda pribadi ya udah jelasin gitu gamblang. Dan kita harus terima resiko gitu. Kalau ntar di belakang mau dibilang apapun ya udah, yang penting kita udah jujur. Jadi kayak gitu sih kurang lebih. Allah alam shawab. Ustaz Umi udah jelas, puas belum? Eh, jangan tanya puas ya soalnya kayak aneh gitu. Manusia dia nggak pernah puas. Insya Allah jelas. Siap. Oke. Terima kasih Ustaz Umi telah melontarkan pertanyaan. Assalamualaikum. Ada pertanyaan dari peserta yang tidak bisa hadir. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana menyikapi teman yang mohon maaf kepala batu jika diberi nasihat. Saya pikir usaha saya sudah maksimal. Apakah ada batas-batas yang tidak boleh saya lewati? Saya sangat menyayangi teman saya dan tidak ingin dia terjerumus lebih jauh ke dalam kemudorotan. Terima kasih. Ya. Insyaallah mantap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dalam bernasihat juga pastinya kita ada ada tahap-tahapnya gitu kan dalam bernasihat. Kalau hadis tentang mengubah kemungkaran kan pertama dari tangan, kemudian kalau nggak bisa dengan mulut, habis itu kemudian kalau nggak bisa ya dengan hati gitu kan. Dan itu selemah-lemahnya iman. Begitu juga ketika kita menasihati teman kita gitu. Kita sendiri yang paling tahu teman kita seperti apa. Karena kita mengenal dia, kita paham dia seperti apa. Maka ketika kita sudah berusaha dengan maksimal mungkin, dan kita merasa sudah tidak bisa, ya udah nggak apa-apa. Kita tetap menjalin hubungan dengan dia. Jangan sampai dia lepas dari kita. Itu yang paling pertama, jangan sampai dia lepas. Jadi bagaimana caranya biar dia nggak lepas? Caranya adalah jangan sampai kita menasihati itu dengan cara yang dia nggak suka. Contohnya orang ini nggak suka kalau misalnya kita ngerocos mulu gitu, dikit-dikit kita nasihatin, dikit-dikit ini orang akhirnya risih gitu. Apa sih ini orang sosok alim banget dan nasihatin gue gitu kan, misalnya kayak gitu. Nah kita minimalisir atau jangan sampai kita menyentuh ke arah yang itu. Kalau bisa kita pakai cara yang dimana dengan cara itu dia kemudian berbalik tanya kepada kita. Contohnya kita sering ngupload apa gitu, atau enggak dengan cara apa ya? Kita sering bikin konten apa gitu kan, mungkin dia orangnya aktif di sini, kita pernah segrup di sini, di grup ini. Jadi kita sebenarnya nasihat kita untuk dia, tapi kemudian nasihat itu disampaikan dengan sifatnya umum gitu. Sebenarnya kayak nasihatnya untuk orang grup, tapi sebenarnya itu dia isinya tuh kontennya itu tuh lagi menggambarkan dia sebenarnya, tapi nggak langsung nembak ke orangnya. Mungkin dengan cara itu lebih gampang gitu kan, mudah untuk menasehati dia. Kalau misalnya nggak boleh lewati batas ya menurut aneh itu jangan sampai kita menyentuh hal-hal yang dia nggak suka, karena takutnya ketika dia udah nggak suka sama kita, apapun yang kita katakan, apapun yang kita nasihatin, akhirnya mental sama dia dia akhirnya nggak mau menerima apapun, walaupun hal yang diberikan itu punya surplus buat dia gitu, punya feedback buat dia. Itu pasti kalau orang udah benci, udah namanya orang udah benci, apapun yang dibuat, kebaikan apapun yang dibuat pasti nggak enak. Maka jangan sampai kita bikin dia benci. Kalau misalnya kita menyampaikan dan dia nggak nerima, dan kita merasa udahlah udah nggak bisa lagi dengan orang ini, ya udah, jadi kita nggak usah, kita udah slow aja, biasa aja, tetap temenan, jadi dia tetap di radar kita. Jadi ketika dia udah terlalu jauh banget, kita mungkin bisa cari cara lain untuk panggil dia. Kalau nggak dengan cara menasihatinya dengan cara bagaimana, dengan orang terdekatnya atau gimana gitu. Jadi kalau dari Ana sih kayak gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur. Itu pertanyaan dari yang nggak bisa hadir. Sudah dijawab oleh Ustaz Ridho. Yang hadir
Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Silakan Kak Fatia. Bisa langsung dinyalain apa mic-nya kalau ingin bertanya. Atau Kak Fatia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Silakan. Silakan Kak Fatia. Pertanyaannya. Walah, malah di chat. Apa hukumnya berteman dengan teman nonis? Nonis itu non Islam bukan Kak Fatia? Takutnya non apa gitu? Non Islam apa gimana? Oke, siap. Di sini berisik. Boleh tanda tanya lagi di sini berisik, nggak tahu. Ya, non Islam Ustaz. Katanya apa Ya, hukumnya berteman dengan teman nonis? Bismillah. Berteman dengan teman non-Islam itu boleh. Berteman dengan, bukan hanya berteman gitu. Kita membantu orang Islam, orang selain Islam tuh boleh. Antum bisa lihat riwayat bagaimana Nabi Muhammad kemudian punya kebiasaan menyuapi seorang nenek-nenek kan, seorang nenek-nenek. Jadi disuapin, ya Allah, mati lampu. Jadi disuapin orang nenek, ada satu orang nenek-nenek yang disuapin tiap hari. Dan nenek itu dia benci banget sama Rasul. Suapin dia kasih tahu gitu. Di sini namanya Muhammad. Nenek itu buta orangnya. Jadi buta terus disuapin sama Rasul gitu kan. Disuapin sama Rasul tiap hari. Tapi nenek ini kerjanya tiap hari menghina Nabi. Tapi dia nggak tahu kalau yang nyuapin dia itu Rasul karena matanya buta. Akhirnya ketika Rasul meninggal, yang melanjutkan kebiasaan Nabi itu Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Ketika menyuapin, si nenek ini akhirnya rasanya kayak aneh. Wah, kok nggak biasa. Biasanya yang nyuapin ini tuh dia agak pelan. Kok ini agak beda gitu kan. Mungkin agak sedikit kasar atau gimana. Intinya beda aja cara nyuapnya. Terus ditanyain orang yang suapin saya dulu mana. Terus orang yang suapin saya, yang suapin kamu itu udah meninggal. Siapa orangnya? Terus dibilangnya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ceritain juga kita bisa mengambil ibrah bahwa kita berteman atau membantu orang selain Muslim itu boleh, dalam Islam boleh. Tapi kemudian nanti ada beberapa peraturan ya. Saya bilang peraturan atau batasan-batasan dalam syariat yang memang tidak boleh kita langgar gitu. Berteman seperti biasa ya boleh. Ya bisa dinyuruh nyembah Tuhannya ya hukum dinukum muladin gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Jadi nggak apa-apa kalau punya teman non Islam, nggak apa-apa. Karena kita tetap di track syariat. Allah alam shawab. Ustadz, kira-kira hal-hal yang dilarang apa aja, Ustadz? Jadi dalam Islam itu ada namanya mualah. Mualah itu mualah itu loyalitas. Yang nggak dibolehin itu loyalitas. Mualatul lil kufra namanya. Itu bisa lihat di banyak. Makanya ada bab dalam Islam itu namanya al-wala wal barra gitu kan. Jadi bagaimana totalitas kita kepada agama dan juga mualatul lil kufur atau berloyal kepada orang kafir itu nggak boleh. Loyal kan maksudnya tuh sampai berlebihan banget kan. Apapun dibilang diikutin lah sampai hal-hal yang kemudian yang tidak disyariatkan juga kita ikutin gitu. Yang seharusnya kita seorang muslim nggak boleh lakuin ini, akhirnya kita ngelakuin itu karena sifat mualah itu. Antum bisa cek di Fikih Sunnah, ada tuh jilid berapa? Jilid 3. Ya, di Fikih Sunnah karya Syekh Said Sabiq.
tiga tuh ada. Jadi yang nggak boleh itu malah loyalitas yang berlebihan pada selain kafir. Apalagi berteman dengan orang kafir, malah kemudian efeknya untuk menghancurkan orang kaum muslimin. Makanya Ana salah satu orang yang kemudian sangat tidak setuju dengan normalisasi UEA dengan Israel, karena itu kemudian ada mudaratnya pada orang Muslim di Palestina. Jadi kayak gitu ya. Boleh berteman, tapi kemudian ada salah satunya itu mualah, jangan sampai terlalu totalitas. Karena sebagaimana sabda Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, gitu kan. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Kalau menyerupai di sini menurut para ulama, Syarah Imam Nawawi, kalau Syarah Imam Nawawi mensyarah ini di kitab Syarah Sahih Muslim beliau, atau beliau maksudnya tasabuh di sini dalam segi peribadatan. Itu yang nggak boleh. Jadi contohnya kita sampai karena berteman akhirnya selamat Natal kita ucapin juga selamat Natal gitu. Kemudian nanti tapi untuk selamat Natal tuh ntar ada pembahasan lainnya lah untuk masalah selamat Natal dan selamat yang lain. Tapi kemudian kalau kita yang orang biasa nggak usah lah, nggak usah ikut-ikut selamat Natal gitu. Atau enggak sampai pakai baju Santa Claus lah. Enggak, ini namanya apa sih namanya, toleransi. Ya toleransi kita nggak kayak gitu. Anda punya toleransi, cuman toleransi tetap bagaimana yang kemudian diajarkan oleh agama. Toleransi kita ada batasnya. Nggak selamanya yang dikatakan orang barat itu toleransi ya kita ikutin toleransi itu. Terus sekarang emang karena itu kita kebanyakan terdistract dengan definisi yang bukan dari agama kita. Akhirnya kita anggapnya itu agama kita, padahal bukan. Gitu. Jadi kayak gitu ya. Allah Alhamdulillah. Baik, syukron Al-Ustaz Ridho jawabannya. Kak Fatia, apakah jelas jawaban dari Ustaz Ridho? Fatia, jelas nggak? Jelas, jelas, jelas. Terima kasih, Fikro. Terima kasih, Ya, Ustaz. sama-sama. Yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Sekarang jam 9 di Ambon. Ya. Oke, silakan Bang Mahathir At-Tamimi. Boleh dinyalakan mikrofon atau di ketik juga di itu di chat, nggak apa-apa. Jangan kepanjangan, yang terlalu panjang aja. Silakan Bang Mahathir At-Tamimi, pertanyaannya boleh. Panjangan. Saya bacakan aja Ustaz ya. Indonesia ialah negara majemuk multikultur yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. Bahkan dalam Islam pun ada berbagai pemahaman dan aliran. Perbedaan itu ialah rahmat, namun terkadang menjadi sekat. Dalam hal perbedaan suku saja, kadang terjadi konflik antar suku, dan dalam hal pemahaman, karena berselisih paham hanya karena praktek ibadah yang berbeda. Ada yang kunut dan tidak, dan lain sebagainya. Bagaimana kita menyikapi hal itu, Ustaz? Ya, insya Allah. Ini pertanyaan dari Bang Mahathir. Masalah keilmuan kayaknya anak soalnya nggak pantas untuk ditanya sebenarnya, karena anak yang nanya gitu. Jadi ini sebatas aneh menjawab Bang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah ungkapan yang sangat indah dari seorang ulama, Al-Alim Ar-Rabbani, Syekh Al-Alama Muhammad Rashid Ridho. Kira nama seorang ulama namanya Muhammad Rashid Ridho. Namanya aneh pakai sekarang nama beliau.
Beliau pengarang kitab tafsir namanya Tafsirul Mannar. Beliau melanjutkan karya daripada Syekh guru beliau namanya Syekh Muhammad Abduh yang juga menjadi murid daripada Syekh Jalaluddin Al-Afghani. Nah, itu mungkin antum tahu ya. Ada kata yang paling indah, menurut perkataan paling indah dari beliau yaitu nata'awan fima tafaqna wa nata'adar fima ikhtalafna. Kita saling bertolong menolong dalam hal-hal yang kita sepakati dan nata'awan fima, dan kita saling bertoleransi dalam nata'adar, kita saling bertoleransi dalam hal-hal yang kita berbeda pendapat di sana. Karena kebanyakan kita tuh sebenarnya kalau dalam fikih hal-hal biasanya kita tuh berbeda dalam hal fikih sebenarnya. Yang berbeda tuh sebenarnya cuma 20% aja. Kebanyakan tuh kita sama. Makanya kemudian seharusnya sebagai seorang muslim, kita harus paham yang namanya as-sawabit wal mutaghayyirat. Jadi dalam Islam itu namanya sawabit wal mutaghayyirat. Hal-hal yang tetap, hal-hal yang kemudian bisa berubah-ubah. Makanya nggak salah, kita nggak kaget kalau misalnya dalam mazhab Syafi'i ada namanya qaul qadim dan qaul jadid gitu. Jangankan itu, dalam mazhab Syafi'i aja ada namanya Al-Imam Al-Qalyubi. Imam Al-Qalyubi itu beliau tulis kitab yang namanya Al-Hasyiyah Al-Qalyubi. Hasyiyah Al-Qalyubi itu ada 4 jilid. Hasyiyah Qalyubi 4 jilid ini menjadi salah satu landasan atau sering dipakai oleh para ulama menjadi sandaran. Salah satunya mungkin kemarin yang kita heboh dengan sholat berjarak. Ya, sholat berjarak ya. Sholat berjarak di masjid seperti apa. Itu kemudian ada juga ulama yang kemudian mengambil pendapatnya di kitab Hasyiyah Al-Qalyubi atau kitab Hasyiyah karangan dari Imam Al-Qalyubi. Tapi Imam Al-Qalyubi ini kemudian ditentang juga gitu. Mengatakan kemudian ada ulama yang mengatakan bahwa Imam Qalyubi ini bukan orang yang kemudian mu'tamad atau pendapatnya boleh diambil paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Dari dalam satu mazhab aja masih ada orang yang kemudian berbeda pendapat. Tapi kemudian perbedaan pendapat ini jangan sampai menjadikan kita akhirnya saling sikut menyikut, karena yang kita berbeda pendapat itu hal-hal yang bisa dibilang furu'iyah dalam agama. Tapi hal-hal yang kemudian menjadi usuliyah atau hal-hal yang kemudian menjadi asas dari agama kita itu kita semua sama gitu. Tauhid kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Paling hanya berbeda dalam definisi. Dan perbedaan ini bukan hadirnya sekarang-sekarang, enggak. Dalam sahabat banyak gitu. Mungkin antum bisa lihat di sirah bagaimana ketika perjalanan Nabi SAW dengan para sahabat. Kemudian ada yang ketika sabda Nabi, lupa itu perjalanan kemana ya, yang kemudian disuruhnya ketika sholat asar, kita untuk sholat itu ketika sampai di tempat itu, lupa perjalanan kemana. Terus kemudian ada sahabat yang kemudian sholat ketika di perjalanan karena sudah mau masuk maghrib. Tapi kemudian ada yang kemudian mengikuti Rasul untuk sholat di tempat tujuan. Tapi kemudian Rasulullah SAW tidak menyalahkan antara dua pendapat yang tadi. Bagaimana sih menyikapinya gitu? Menyikapi hal itu, kita berbeda pendapat. Kalau misalnya karena di sini kita kebanyakan berbeda pendapat dalam masalah hal fikih gitu kan, hal-hal fikih biasanya. Hal akidah juga itu juga furu akidah aja sebenarnya, furu akidah. Ada yang kunut, ada yang enggak. Itu semua pemahaman tentang hadis gitu kan. Imam Ahmad mengatakan hadisnya dhaif, tapi kemudian Imam Syafi'i mengatakan hadis perawi dari hadis kunut ini thiqah gitu. Makanya kemudian ada sunnah untuk para mazhab Syafi'i, sunnah di sana ketika tidak melakukan kunut, maka kemudian sujud sahwi. Itu kalau di mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab Maliki enggak, karena bukan sunnah. Bagaimana kenapa sih terjadi perbedaan dalam Islam gitu? Kita punya 4 mazhab, ada Maliki, kemudian ada Hanafi, Maliki, kemudian ada Syafi'i dan Ahmad atau Hambali gitu. Syekh Wahb Az-Zuhaili dalam kitab beliau Fiqhul Islam wa Adillatuhu, di muqaddimahnya beliau menulis perbedaan-perbedaan. Kenapa sih bisa terjadi perbedaan? Saya terjadi perbedaan ini karena pemahaman bahasa Arabnya. Ada yang kemudian mengatakan bahwa contohnya masalah perempuan itu boleh di luar, boleh keluar dari rumah atau enggak gitu. Hadisnya jelas gitu kan, ayatnya jelas. Kita sudah bahas ya di pertemuan yang
Sri Kandi berkarir surga itu kita sudah bahas masalah ini. Tapi kemudian aneh ungkit lagi. Cuma di ayat itu kemudian ada ulama yang mengatakan ini khusus untuk Nabi, khusus tentang istri Nabi. Kemudian ada yang bilang enggak, ini juga bukan hanya khusus untuk Nabi, tapi bukan hanya khusus untuk istri Nabi, tapi kemudian hitopnya juga untuk selain daripada atau muslimah yang kemudian bukan istri Nabi juga masuk dalam kategori ayat ini. Nah itu karena pemahaman terkait hadisnya, terkait ayatnya. Bentuk-bentuk kalimat, karena di bahasa Arab kan banyak banget gitu kan bentuk kalimatnya, biasanya satu kata itu bisa artinya banyak banget. Ada yang kemudian kayak contohnya masalah wudu gitu kan, masalah menyentuh idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusul. Gimana sih ayatnya? Aduh. Lamastumun nisa gimana? Membatalkan ya intinya bukan ya. Jadi contohnya kayak masalah menyentuh dalam wudu gitu ya. Ketika perempuan menyentuh laki-laki dalam mazhab Syafi'i batal mutlak menyentuh. Kemudian dalam mazhab lain ada yang mengatakan ketika timbul syahwat malah timbul syahwat itu membatalkan. Itu cuma dari satu kata, lamastumun nisa. Nanti di kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i itu yang namanya ya. Itu nanti atau enggak nanti turunannya bisa cari di kitab-kitab ulama-ulama Syafi'iyah terkait masalah lamastum aja doang nih. Kata lamastum artinya menyentuh. Antum buka di kamus bahasa Arab. Ini banyak sekali. Jadi bahasa Arab itu kaya, bahasa paling kaya kayak di dunia ini bahasa Arab. Kambing aja ada 100 berapa ya? 130 kalau nggak salah. Jadi binatang kambing itu dia ada 130 kata dalam bahasa Arab. Nah itu kadang yang kemudian berbeda pendapat di situ para ulama. Dan ini hal yang nggak masalah gitu. Hal yang kemudian bukan kemudian menjadi kita berpecah. Ya udah, ketika ada kaidah yang kemudian kaidah ini dari salah seorang ulama juga di Saudi, di Madinah. Ana dapat dari kakak kelas Ana di Sudan. Kata beliau, sebenarnya konsep dalam kita berbeda pendapat itu kaidahnya kayak gini. Ente punya dalil, Anda punya dalil, mafi muskilah. Ente punya dalil, Anda punya dalil, gak ada masalah. Ente nggak punya dalil, Anda punya dalil, ente wajib ikut aneh karena Anda punya dalil. Karena al-aslu fil ibadah at-tahrim gitu kan. Asal daripada ibadah itu adalah pengharaman. Terus ente punya dalil, Anda nggak punya dalil, Anda ikut ente. Jadi kayak gitu. Jadi kita jangan sampai kalau misalnya kita lihat nih tiba-tiba ada orang sholatnya beda gitu kan. Wah ini orang kafir nih gitu kan. Wah ini orang bid'ah nih gitu kan. Wah ini orang baru bikin hal yang baru dalam agama gitu kan. Wah bid'ah nih. Sebenarnya jangan dulu kita langsung gitu. Karena kalau misalnya bid'ah itu otomatis dia sudah bisa dibilang masuk dalam salah satu cabang kekufuran ya gitu ya. Karena membuat sesuatu dalam ibadah itu haram hukumnya. Melakukan sesuatu dalam ibadah itu haram. Hukumnya haram kan. Makanya ketika misalnya kita lihat sesuatu, contohnya nih, Anda pertama kali datang ke Sudan, Anda lihat orang sholat tangannya nggak diungkap kayak gini. Dia cuma biasa aja. Padahal, wah ini ternyata gimana nih? Ini kok ada yang kayak gini, ini aliran dari mana? Padahal dalam mazhab Maliki, karena orang Sudan kebanyakan mazhab Maliki, padahal dalam mazhab Maliki ada, dan itu ada dalilnya gitu. Nah, dia sahih gitu, dalilnya sahih. Nah, makanya ketika kita lihat ada yang beda, jangan dulu kita langsung menjudge atau menghukumi orang ini salah. Coba cari dulu. Mungkin siapa tahu dia ikut dari riwayat ini. Oh, hadisnya ada nih di Sahih Muslim gitu kan. Tapi kita kemudian ada di kita dengan hadis yang lain gitu. Nah, itu kan nggak masalah gitu ketika sama-sama melakukan ibadah dengan dalil-dalil yang kuat. Makanya jangan sampai sekali lagi perbedaan dalam masalah furu' ayah ini menjadi akhirnya menimbulkan perpecahan di antara kita. Menurut ana itu sangat apa ya, jadul lah gitu, pemikiran seperti itu jadul gitu, hanya cuma gara-gara salah yang satu kunut nggak kunut akhirnya merasa bahwa dia ini bukan bagian dari Islam atau sebagainya. Jangan seperti itu, karena masing-masing beribadah pasti ada dalilnya. Makanya kita sekali lagi kita harus kepo gitu kan dengan agama kita.
harus sangat kepo dengan agama kita. Kalau misalnya ada yang berbeda, ya coba kita cari. Kalau misalnya benar ketika yang dilakukan ini nggak ada dalilnya, kita nasihati. Cukup mungkin ya. Allah alam bisawab. Baik, syukran kepada Al-Fiqh Iya, yang telah pasti menjawab banget, pasti banget, pertanyaan pasti banget. dari Kita Bang harus, Mahathir ini. iya, kita emang harus dilandasi dengan ilmu, benar banget. Benar tadi kata Bang Mahathir. Kita landasi dengan ilmu yang sangat banyak, ilmu agama ya pastinya. Terus sekarang yang kemudian Siap. orang-orang non-Islam, orang-orang yang kemudian benci dengan Islam, mereka kemudian menjauhkan kita dari itu. Karena mereka tahu ketika orang Islam jauh dari agamanya, dia nggak punya kekuatan. Itu akhirnya kita ditaklukkan di Andalusia itu seperti itu. Berapa? 8 abad ya? Apa 6 abad? 600 ya? 6 abad berarti. 6 abad kita di Andalusia gitu. Sekarang udah nggak ada sisa satu pun gitu orang Islam di sana karena dibantai semua. Salah satunya itu mereka nyarinya. Karena kita dijauhkan dari agama kita. Maka buat antum, buat kita semua anak-anak muda nih kan. Iya, kita mulai kepo dengan agama kita ya. Kepo dengan sekepo-keponya. Allah alam sob. Silakan mungkin ada pertanyaan lagi. Makasih banyak Baik, Bang Mahathir. Tamim. Baik, seperti itu. Jadi pertanyaan dari Bang Mahathir Tamim ini mencerahkan kita semua ya. Maksudnya, ya berkat pertanyaannya. Jadi dalam masalah fikih, apabila ada perbedaan dalam furu'iyah ya, jadi furu'iyah itu cabang-cabang. Kalau usuliyah itu pokok-pokoknya. Kita sholat zuhur 4 rakaat, mereka 4 rakaat. Paling berbedanya itu furu'nya itu di tata cara wudunya gimana-gimana. Dan masing-masing ada dalilnya dan mereka mungkin ikut dari gurunya pakai ilmunya ini. Jadi itu nggak usah saling menyalahkan kayak gitulah. Mantap ya pertanyaannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Dan Bang Afan Bukhari barangkali ingin bertanya. Iya, oke silahkan. Kak Anggi mau bertanya. Fadol Kak Anggi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin tidak bertanya, karena saya pikir sudah tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi. Saya ingin menyampaikan sebuah kabar, boleh, moderator? Silakan. Iya, jadi kabar duka datang dari pondok kita MTS Al Khairat Ambon. Adik kita Gisawa Putri Rafina Saki kelas 2. Dia baru saja Allah uji dengan kepergian ibunya, almarhumah Dwi Yulianti binti Ahmad Hartono kemarin malam. Kita doakan semoga seluruh keluarga dikuatkan, ditabahkan, disabarkan, dan almarhumah disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beristirahat dengan tenang di surga. Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'afu anha. Ya Allah, ampunilah beliau, berilah beliau rahmat, berilah beliau kesejahteraan, dan maafkanlah seluruh kesalahan beliau. Allahumma amin. Sudah, Bang Moderator, itu yang ingin saya sampaikan. Teman-teman juga tolong dijaga kesehatannya. Terima kasih Ustaz Ridho, terima kasih Bang Moderator. Saya kembalikan ke Mas Fikro. Ya, terima kasih moderator. Berarti di Ambon udah jam 11 kurang ya. Pertanyaan ada rekan. Kalau nggak ada saya yang aja yang bertanya ya.
pertanyaan mungkin berapa lagi Ustaz? Soalnya di Ambon udah jam 11. Sudah, kalau misalnya nggak ada lagi nggak apa-apa. Di sini juga udah mau asar, udah jam 3:51. Para hadirin, yakin tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita tutup aja. Kasih waktu semenit. Tunggu. Barangkali ada yang ingin bertanya tapi ragu-ragu atau malu gengsi. Gimana? Sok. Oke, kelihatan nggak? Sejujurnya nggak ada ya. Yang seperti aja. Ustaz mau nanya satu lagi. Itu ada Bang Nif. Bang Nif. Silakan. Oh iya. Kak Fatia gimana? Kan sering ada bilang jangan marahan. Kalau lebih dari 3 hari nanti apa? Nanti kenapa gitu? Itu benar. Iya, iya. Itu benar, tak ada hadisnya. Amin. Makasih Bang Mahathir. Syukran jazakumullah khair. Katanya bisa ngambil ilmu juga dari Abang Mahathir. Ntar Bang Mahathir Terima ini kasih bisa Bang ntar Mahathir sharing-sharing sama kita juga ya. atas pertanyaannya yang berbobot. Iya, Fatia tadi. Ya itu ada hadisnya Fatia. Itu ada hadisnya. Itu ada hadisnya. Anda lupa. Redaksi hadisnya kayak gimana ya Allah. Banyak maksiat nih jadinya lupa. Anda lupa. Tapi itu ada hadisnya. Jadi nggak boleh marahan gitu kan. 3 hari. Jadi Kak Fatia itu menanyakan tentang adakah hadis yang redaksinya itu bunyinya seperti itu, apa? Jangan larangan untuk marahan atau bertengkar selama 3 hari. Bukan begitu ya, Ustaz? Iya benar. Ada hadisnya kan? Iya ada hadisnya. Ada hadisnya Fatia. Ada. Tapi Anda lupa redaksi hadisnya gimana. Lupa lagi. Astagfirullah. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan kira-kira teman-teman sekalian, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang yang dihormati. Bang Nif, Saya mau barangkali mau nanya. Bang Nif. Mau dihadap keadaan. Silakan Mbak Niftullah, Mbak lagi. Bang Niftullah. Mbak mah kebagusan ke dia. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Ada siapa aja nih di sini nih? Ada Batia udah, ada Anggia Melinda, ada Danti. Nggak ada moderator. Oh, nggak ada. Ntar kalau sudah selesai baru. Gak apa-apa. Pertanyaan di luar tema gak apa-apa, silakan. Silakan Niftullah. Pertanyaan di luar tema gak apa. Ada Anggia Melinda, ada Danti Hehalatu, ada Inaya, ada Niftullah, ada Nur Hidayah, Syarhani Sabila, ada Fatimatuz Zahra, Rumaf. Nah, silakan. Mungkin teman-teman ada pertanyaan di luar tema juga nggak apa-apa. Biasanya karena terlalu ini sama tema, jadi teman-teman biasanya kayak merasa, aduh, ini direkam BTW jasa. Aduh. Itu yakin Bang Nif nggak ada pertanyaan. Biasanya beliau melontarkan pertanyaan buat kita melongo. Sing ada. Sing ada. Oke.
Apa ditutup aja Ustaz ya? Ya boleh, silakan. Kalau udah nggak ada lagi ditutup aja nggak apa. Udah berarti dia udah jam 11 kurang. 11 ya. Kasihan yang tinggal di pesantren. Baik. Karena tidak ada pertanyaan lagi, kajian dicukupkan sekian. Kurang lebih kan. Apabila ada kesalahan ya. Terima kasih kepada Ustaz Ridho yang telah menyampaikan materi serta menjawab semua pertanyaan para hadirin. Iya. Sama-sama. Terima kasih juga pada para hadirin yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut kajian ini. Terima kasih kepada Dek Zahra sebagai resitor Quran atau kalam ilahi dan bacaan puisi. Bagus Zahra. Kita tutup saja dengan maaf, terima kasih kepada Ustazah Umi ya atas kehadirannya, sudah meluangkan waktu untuk berkumpul dalam rangka thalabul ilmi ya. Terima kasih Ustazah. Oke, kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih kepada semua. Thank you. Thank you. Ya, terima kasih semuanya. Silakan jangan lupa. Ya, terima kasih Ustaz Ridho, terima kasih Bang Fikro, terima kasih Dek Zahro. Terima kasih Zahro. Terima kasih ilmunya Ustaz Ridho. Zahro ngajinya mantap. Zahro gila, top Marco top dah. Zahro mantap ngajinya. Ntar yang lain kalau mau belajar ngaji sama Zahro. Ada kasih rekomendasi. Abangnya hadir dari Tadi Fatu hadir, tapi keluar. Terima kasih sibuk, Fikro. Abangnya orang sibuk. Sibuk kok. Fikro 2 kali berturut-turut jadi moderator. Terima kasih ya Fikro. Buat sama-sama ya akhwat kalau mau belajar mengaji ke itu Zahro. Zahro mantap. Ya, Makhorijnya mantap. Ada orang Anggi, tuh kalau mau lihat makhorijnya mantap, karena dia ngomong huruf do. Iya, itu do tuh huruf paling susah. Real do. Nah, iya. Itu huruf paling susah. Do. Huruf paling susah itu. Ya, ini ada Anggi, ada Danti, ada Fatia. Itu Anggia tolong ditelepon, kayaknya dia ketiduran kayaknya. Soalnya dia sering tidur. Oh iya. Himbauan. Operator bisa kasih himbauan kepada pesertanya barangkali ada yang ketiduran. Iya, Kak. HP-nya nyala sampai pagi. Orang ketiduran gimana mau dengar himbauan? Iya. Telepon, maksudnya telepon. Telepon dikasih himbauan gitu kan, barangkali ikut kajian ketiduran. Itu kalau udah ngerasa ngantuk, kayaknya baru atuh keluarin aja. Keluarin. Kalau sudah ketiduran baru nanti dibilangin. Kasihan kuota. Silama nih. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang mau disampaikan silakan mungkin Iftullah ada yang mau disampaikan, boleh silakan, bebas terserah. Ini kayak dimatiin dulu kali ya, Bun. Ya? Bun. Oh iya betul. Live-nya dimatiin dulu kali. Iya, recordingnya dimatiin dulu. Fatimah Zahra.